sejak ribuan tahun yang lalu. Dia selalu mencari pemimpin. Saya minta selesai acara Natal ini, para pemimpin, para tokoh Pampang, tokoh-tokoh Dayak berkumpullah, jangan cuma pesta. Buatlah keputusan, siapkan diri untuk Kaltara. Ada orang-orang penting dari gereja yang duduk di sana. Tinggal seberapa bulan lagi Kaltara akan jadi kenyataan. Siapkan dari sekarang ini. Jadi dari ribuan tahun yang lalu, sesuai Hakim-Hakim 2 ayat 18, saudara, ternyata ayah di surga selalu mencari pemimpin. Maka itu kitab suci kita berisi tentang pemimpin-pemimpin yang tampil. Dia perlu kerjasama dengan manusia. Kalimat yang kedua saya mau katakan kepada saudara hampir sama dengan kalimat pertama tadi, tapi ini bentuknya beda. Manusia itu kalau tidak mewarnai, dia pasti diwarnai. Betul? Nah, saya tanya kepada semua saudara, kalau diwarnai itu artinya apa? Coba jawab. Atau saya pakai kalimat lain supaya saya lebih jelas. Manusia itu kalau tidak mempengaruhi, dia pasti dipengaruhi. Nah, dari kalimat-kalimat ini saya ingin anak-anak muda Dayak sadar. Bertahun-tahun orang-orang muda Dayak itu jadi pemimpin atau dipimpin, diwarnai atau mewarnai, dipengaruhi atau mempengaruhi. Jawab baik-baik dalam hati saudara. Maka kalau tidak mulai hari ini gereja berkeputusan tegas, maka sampai kapanpun orang Dayak akan tetap dijajah di tangannya sendiri. Siapa tahu? Sampai hari ini saya belum tahu sebabnya. Sejak kapan pemerintah menjadikan daerah Pampang ini daerah budaya untuk Dayak khususnya Kenyam? Sejak tahun berapa? Saya ingin tahu. Ada yang bisa jawab? Ayo orang-orang tua, tokoh-tokoh masyarakat, tahun berapa pemerintah membuka daerah Pampang? Ada yang tahu tidak? Kalau nggak ada yang tahu terlalu betul sudah tinggal di Pampang. Ada yang tahu? Tolong saya. Tahun berapa? Coba jawab. Yang tahu siapa angkat tangan? Saya enggak. Tahun berapa, Pak? 90. Ini Bapak yang tangan tengah, betul Pak? Pak? Ya, betul. Tahun berapa Pak? Tahun berapa? 90? Nah, tadi Bapak angkat tangan tahun berapa? Pak, yang angkat tangan tadi, ya tahun berapa dia bilang? Tahun 73 Dayak datang ke Pampang. Oke. Berapa keluarga tahun itu Pak datang? 8 keluarga. Dari mana Pak datangnya? Apokayan. Siapa memberitahu daerah ini Pak dulu? Waktu itu orang Bugis, orang Kutai sudah ada di sini belum? Yang mana? Yang mana? Yang lebih tahu yang mana? Coba stop dulu, stop, jangan tertawa. Yang mana Pak? Siapa yang Bapak tunjuk? Saya ingin tahu. Mana? Orangnya mana? Tolong. Siapa itu yang ditunjuk? Siapa? Tolong berdiri. Datang ke sini. Oke. Lalu Bapak jawab tahun 90 baru ditetapkan pemerintah dari cagar budaya begitu. Baik. Nah, saudara, coba kita lihat. Dengarkan ini. Kita bersyukur pintu masuk Pampang itu akan dibangun 3 sekolah Alkitab, yang 2 sudah ada, GPDI dengan pesan. Kita bersyukur Tuhan memakai Pak Alim untuk memiliki tanah itu lebih dulu. Tapi kita lihat fakta. Jangan marah saya ngomong ini. Kalau daerah ini mayoritas kita,
masih belum jadi kesaksian karena daerah ini masih kotor betul. Halaman-halaman rumah saya nggak rapi sama sekali, menunjukkan orang-orang Kristen di Pampang tidak cinta kebersihan. Harusnya daerah Kristen beda dengan daerah yang lain karena ada firman Tuhan. Tahun 73 berarti 35 tahun yang lalu, hampir 36 kok kita masuk 2009 nanti. Ayo gereja kita siapkan itu. Saya akan akhiri untuk membawa saudara merenungkan. Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, tidak pernah memaksa orang, iya atau tidak? Yahweh Tuhan kita tidak pernah memaksa orang. Dia selalu bekerja dengan orang yang mau. Tuhan selalu bekerja dengan orang yang memberi hidupnya. Maka itu ayat 18 ini penting. Setiap kali apabila Yahweh membangkitkan, enggak banyak, seorang pemimpin, seorang, maka Yahweh akan bekerja dengan orang itu. Maka hari ini, Natal tahun ini, dari Pampang, kalau ada satu orang saja, entah perempuan atau laki, muda ataupun tua, anak-anak sekalipun, ingat, di antara raja-raja Yehuda ada raja yang paling muda, namanya Yosia, umur 8 tahun. Kalau saya membaca kisah Raja Yosia, saya itu berpikir, mana bisa anak 8 tahun jadi raja. Tapi buktinya bertahun-tahun kerajaan Yehuda luar biasa. Maka itu orang tua, kalau saudara jadi ayah ibu bertengkar terus di rumah, anak-anak akan hancur. Begitu pula adik-adikku, kalian anak-anak muda, kalau pacaranmu terlalu bebas, lalu kalian menikah dengan cara yang salah, bukan karena kasih tapi karena hawa nafsu, maka rumah tanggamu adalah rumah tangga yang penuh penderitaan. Dan anak-anak yang kalian lahirkan jadi anak-anak yang menderita karena mereka dalam satu rumah dengan ayah ibu yang bertengkar terus. Maka itu saya pesankan pada anak-anak muda di sini, jaga hidup saudara supaya tidak salah menikah. Karena begitu saudara-saudara menikah, hancur hidupmu dan hancur hidup anak-anakmu. Kalau anak-anak kita hancur gara-gara kita yang menghancurkan mereka, maka generasi ini hancur juga. Kalau anak-anak yang hancur karena orang tuanya hancur, lalu anak-anak hancur itu menjadi dewasa dan menikah, kemungkinan besar untuk membentuk rumah tangga hancur terjadi lagi. Lahirlah anak-anak yang berikut, hancur lagi. Maka itu mata rantai ini harus diputuskan akhir tahun 2008. Kalau tidak, sampai kapanpun generasi Dayak akan punah di tanahnya sendiri karena gak ada yang bisa jadi pemimpin. Yang terakhir yang menyedihkan, di antara orang-orang Dayak sendiri terjadi iri hati dan saling menjatuhkan. Jawab, saya berkata benar atau salah? Maka itu dari dalam dihancurkan, rumah tangga dirusak. Dari luar dihancurkan dengan hancurnya anak-anak muda menjual Yesus, pindah imannya. Ternyata di antara orang-orang Dayak sendiri saling menghancurkan, saling menjatuhkan karena iri hati dan berebut usaha. Siapa yang bisa menyelesaikan? Saya orang luar, tapi saya punya. Bayangkan kalau Kalimantan Utara jadi provinsi